Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadan Chandra Wijaya dari Universitas Saintek Muhammadiyah Jakarta Timur. Saya berasal dari Demak, Provinsi Jawa Tengah. Video ini merupakan bagian dari tugas matkul teori komunikasi yang diampu langsung oleh Pak Taufik Hidayat MIKOM. Jadi langsung saja guys, berbicara tentang teori komunikasi. Davito 2004 menjelaskan dalam bukunya prinsip dasar komunikasi yang dibagi menjadi 3 perspektif. Yang pertama yaitu perspektif linier. Apa sih perspektif linier? Perspektif linier yaitu komunikasi yang berlangsung satu arah, yang dimana komunikan dianggap pasif dan diharapkan memberikan respon sesuai dengan pesan yang disampaikan. Contohnya seperti khutbah Jumat, siaran radio, dan iklan televisi. Yang kedua yaitu perspektif interaksional. Perspektif interaksional adalah komunikasi yang berlangsung secara dua arah, yang dimana komunikan tidak lagi dianggap pasif, melainkan aktif dan menyampaikan pesan yang menyampaikan respon dari komunikator. Contohnya yaitu seperti percakapan dua orang dan diskusi kelas. Dan yang ketiga yaitu perspektif transaksional, yaitu perspektif transaksional yaitu setiap individu secara bersamaan menjadi pengirim dan penerima pesan. Contohnya yaitu seperti percakapan tatap muka yang melibatkan ekspresi wajah, bahasa tubuh, emosi, dan konteks sosial secara bersamaan. Misalnya yaitu seperti dosen mengajarkan pelajarannya kepada murid-murid dan murid-murid secara tidak langsung diskusi bersama di kelas itu. Oke, selanjutnya itu tujuan komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu memberitahu penerima mengenai suatu hal. Yang kedua, mempengaruhi sikap dan perilaku. Dan yang ketiga yaitu memberi dukungan psikologis kepada penerima. Oke, selanjutnya apa sih indikator efektivitas komunikasi organisasi? Yang pertama, derajat ketelitian dan relevansi informasi yang ditransmisikan. Yang kedua, derajat efisiensi jaringan komunikasi yang digunakan. Dan yang ketiga yaitu derajat kepuasan anggota organisasi. Kesimpulannya itu tujuan komunikasi organisasi adalah memberi informasi, mempengaruhi sikap dan perilaku, serta memberikan dukungan psikologis. Efektivitasnya ditentukan efektivitasnya ditentukan oleh keakuratan informasi, efisiensi saluran komunikasi, dan kepuasan anggota organisasi. Menurut Harold Laswell, teori komunikasi terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu wo, pengirim pesan. Yang kedua say what. Yang ketiga in-which channel. Yang keempat to whom. Dan yang terakhir adalah with what effect. Wo adalah pengirim pesan atau komunikator. Contohnya yaitu dosen. Dan say what, yang kedua adalah say what, isi atau pesan. Contohnya yaitu materi yang disampaikan dosen. Yang ketiga adalah in which channel, media atau saluran komunikasi. Contoh seperti proyektor yang digunakan dosen untuk menyampaikan materinya. Dan to whom adalah penerima pesan atau komunikan. Contoh seperti mahasiswa atau pendengar dari materi tersebut. Dan yang terakhir adalah with what effect, dampak atau efek. Contohnya yaitu materi yang disampaikan dosen membuat kita menjadi peduli akan masa depan yang lebih cerah lagi. Pengolahan informasi dalam komunikasi intrapersonal dilalui oleh beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap yaitu sensasi. Sensasi adalah proses awal penerimaan rangsangan dari lingkungan melalui panca indera. Contoh yaitu seseorang mendengar suara bel masuk kelas, telinganya menangkap bunyi tersebut sebagai rangsangan suara. Dan yang kedua adalah persepsi. Persepsi adalah proses memberi makna terhadap rangsangan yang diterima oleh indera. Contoh, setelah mendengar bel, orang tersebut menafsirkan bahwa itu adalah tanda melalui pelajaran telah dimulai. Dan yang ketiga adalah memori. Memori adalah proses penyimpan atau mengingat kembali informasi atau pengalaman yang telah diterima sebelumnya. Seperti seseorang mengingat bahwa setiap bel berbunyi pukul 7 berarti harus segera masuk kelas karena pernah mengalaminya berkali-kali. Dan yang keempat adalah berpikir. Berpikir adalah proses mengolah informasi, menarik kesimpulan, dan membuat keputusan atau memecahkan masalah. Contoh, orang tersebut berpikir, jika aku tidak segera masuk kelas, aku akan terlambat. Lalu memutuskan untuk bergegas masuk.
Memori dibagi di beberapa jenis. Jenis-jenis memori ada 4. Yang pertama adalah recall, yang kedua recognition, yang ketiga adalah relearning, dan yang keempat adalah reintegrasi. Menurut Little John 1989, secara umum teori komunikasi dapat dibagi dalam 2 kelompok. Yang pertama adalah teori-teori umum atau general theories, dan yang kedua adalah teori-teori kontekstual atau kontekstual teori. Yang pertama yang tadi yang saya sebutkan ya, teori-teori umum atau general theories. Teori yang ada di situ ada yang pertama ya, teori-teori fungsional dan struktural. Yaitu adalah kepercayaan atau pandangan tentang berfungsinya secara nyata struktur yang berada di luar diri pengamat. Yang kedua yaitu teori-teori behavioral dan kognitif, yaitu memusatkan pengajiannya pada diri manusia secara individual. Salah satu konsepnya adalah pemikiran yang terkenal tentang model SR, stimulus respon, dalam proses informasi. Dan teori selanjutnya teori-teori konvensional dan interaksional, yaitu adalah bahwa kehidupan sosial merupakan proses interaksi yang membangun, memelihara serta mengubah kebiasaan-kebiasaan tertentu, termasuk dalam hal ini bahasa dan simbol. Teori selanjutnya itu teori-teori kritis dan interpretif. Teori-teori kritis berkaitan dengan cara-cara di mana kondisi manusia mengalami kendala dan berusaha menciptakan berbagai metode atau memperbaiki kehidupan manusia. Teori interpretif memahami pengalaman hidup manusia atau menginterpretasikan makna-makna teks. Dan teori kedua yaitu yang tadi teori-teori kontekstual atau kontekstual teoris. Dalam teori ini dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi intrapribadi dan atau interpersonal communication, dan komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi intrapribadi adalah komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang. Contoh seperti seseorang yang sedang merenungi diri dan berkomunikasi dalam dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Ada komunikasi antar manusia dan bersifat pribadi, baik secara langsung tanpa medium ataupun tidak langsung melalui medium. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah itu datangnya dari saya, dan jika itu bermanfaat bagi kalian semua itu datang dari Allah SWT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.